Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan dengan iman wa ihtisaban dan semata-mata untuk Allah, dosa-dosa kita di masa lalu diampuni semuanya oleh Allah. Dan siapa yang malam hari itu qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawihnya, salat tahajudnya, semuanya karena iman, semuanya karena Allah, maka Allah akan ampuni. Dan kalau kita sudah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ibu-ibu sekalian, mulut-mulut ibu yang menjadi lisan-lisan untuk memanjatkan doa-doa itu, insya Allah doa-doa ibu akan menjadi doa-doa yang mustajab. Makanya kalau sedang berpuasa, jaga mulutnya, ya, karena kita sedang berpuasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan, dan kemudian lisan-lisan kita ini kita gunakan untuk melakukan ketaatan, termasuk ya kalau kita gunakan untuk berdoa doa-doa yang terbaik insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matis shalihah wa tatanazzalu bil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Ibu-ibu yang dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, pagi yang cerah di bulan suci Ramadan memasuki hari yang ke-6, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah kita semua masih bisa menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati jamuan Allah di dalam bulan suci Ramadan. Bukan hanya puasa, tetapi banyak yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan-kemuliaan Ramadan itu begitu luar biasa. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas apa keistimewaan yang Allah berikan untuk kita terkait dengan bulan suci Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan itu banyak sekali. Ya. Jadi keistimewaan Ramadan itu banyak sekali, Ibu sekalian. Tetapi yang kita bahas di dalam kesempatan kali ini adalah 5 keistimewaan berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Ini yang kita akan bahas. Hadisnya berbunyi, ini seperti yang bisa kita lihat ya di slide. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? U'tiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsan lam yu'tahunna nabiyya qabli, kata Rasulullah. Jadi umatku, kata Nabi, itu telah diberikan di bulan suci Ramadan ini 5 keistimewaan, ya, yang tidak diberikan. 5 tadi itu Nabi ya qabli, kepada para nabi setelahku. Ya, itu mungkin itu kurang tepat. Lam yu'tihinna, itu bukan lam yu'tahunna, lam yu'tihinna. Itu harokatnya kurang tepat. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu
betul-betul umat yang spesial. Karena keistimewaan ini nggak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Ya, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Apa keistimewaan yang pertama? Amma wahidatun kata Rasulullah. Adapun yang pertama, fa idza kana awwalul lailah. Jadi kalau malam pertama bulan suci Ramadan ya. Min syahri Ramadhan, berarti malam pertama itu kita kemarin puasanya hari apa? Sabtu ya. Berarti Jumat malam Sabtu. Ya. Jadi Jumat malam Sabtu itu nadarallahu taala ilaihim, Allah melihat kepada mereka umat Nabi Muhammad. Wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Nah, ini keistimewaannya. Dan siapa yang dilihat oleh Allah di malam pertama, nanti kita akan jelaskan apakah dilihat begitu saja ataukah dilihatnya itu sedang apa, ya kan? Maka siapa yang dilihat oleh Allah di malam pertama itu, Allah tidak akan pernah azab mereka selamanya. Ini. Kemudian yang kedua, wa amasaniyah, kata Nabi, fa inna khulufa afwahihim, bau mulut mereka, kata Nabi, hina yamsuna, ketika waktu petang menjelang buka, atyabu indallahi, lebih harum di sisi Allah min rihil miski, ketimbang aroma minyak misik. Misik itu minyak ya yang harum. Dan dalam ungkapan Arab sering digunakan minyak misik. Harumnya seperti minyak misik. Nah, ini ya. Ya, kalmisk. Itu menunjukkan karena minyak ini adalah minyak yang harum dan disukai. Jadi di mata Allah, bau mulutnya orang yang berpuasa di waktu petang itu lebih disukai ya di sisi Allah ketimbang aroma minyak misik. Wa amas salisa, adapun yang ketiga, fa innal malaikah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya malaikat tastaghfiru lahum, memohonkan ampunan untuk mereka, fi kulli yaumin wa lailah. Setiap hari, setiap malam malaikat itu memintakan ampunan. Itu keistimewaan yang ketiga. Masya Allah. Ya, makanya jangan sampai tidak berpuasa kecuali halangan. Ya. Kemudian wa amr rabi'ah, adapun yang keempat, kata Nabi, fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya'muru jannatahu, Allah perintahkan kepada surganya. Fa yaqulu laha, kemudian Allah katakan pada surga itu, ista'iddi, bersiaplah kamu wahai surga, wa tuzayyini, dan berdandanlah kamu, berhiaslah kamu, li'ibadi, untuk menyambut hamba-hambaku. Coba, surga disuruh bersiap, disuruh berdandan untuk apa? Menyambut hamba-hambaku, kata Allah. Awsyaku ayastarihu min ta'abid dunya, mereka nyaris ya beristirahat dari capeknya dunia, fidari ila dari, ya, ke tempatku, ke ya, dar itu bisa berarti rumah, bisa berarti tempat atau negeriku. Wa karamati, dan kemuliaanku, kata Allah. Ini ya Allah menyatakan kepada surga seperti itu. Wa amal khamisatu, adapun yang kelima, kata Nabi, fa innahu idza kana akhiru lailatin, kalau pada malam yang terakhir dari bulan Ramadan, ghafara lahum jami'an, maka Allah mengampuni mereka semua. Jadi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang terakhir. Faqala rajulun minal qaumi, kemudian ada seorang laki-laki dari kaum, maksudnya mereka yang Rasulullah SAW sampaikan tadi, yaitu para sahabat. Kemudian bertanya, ahya lailatul qadar,
Apakah itu adalah malam Lailatul Qadar? Karena kenapa mereka tanya malam Lailatul Qadar? Karena saking istimewanya. Ya. Kemudian apa kata Nabi? La, qala la, kata Nabi tidak. Kata Rasulullah, alam taro ilal ummali ya'malun. Tidakkah kamu melihat para pekerja itu ketika mereka sedang bekerja? Kata Rasulullah, fa idza farahu, kalau mereka sudah selesai bekerja, min a'malihim, dari pekerjaan mereka, waffu ujurahum, maka mereka akan dibayar upahnya. Jadi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ini hidup seperti orang bekerja. Majikannya siapa? Allah. Makanya kita ini disebut sebagai ibadallah, hambanya Allah. Hamba itu bahasa kasarnya budak. Kita ini menjadi siapa? Budaknya Allah, hambanya Allah. Jadi kita bekerja untuk Allah. Makanya jangan bekerja untuk yang lain. Ya, jadi kita bekerja untuk Allah. Allah yang akan bayar kita. Ya. Istilahnya itu halan wa ma'alan. Apakah sekarang cash ataukah nanti? Itu semuanya kita akan dibayar. Jadi kalau kita melakukan amal kita ini bukan untuk Allah, maka amal kita itu batal. Amal kita tidak akan diterima, dan yang kedua bukan hanya batal ibu-ibu, tapi amal kita juga dinilai dosa. Itu namanya riya. Jadi makanya hati-hati kalau melakukan amal. Amal yang dilakukan dengan riya itu dua konsekuensinya. Pertama, amalnya batal. Yang kedua, amalnya itu membawa dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itu 5 keistimewaan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya. Nah, ini terjemahannya. Kalau ibu-ibu mau membaca, ya, ini terjemahannya. Tadi sudah kita terjemahkan harfiahnya. Nah, ini terjemahannya. Ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ya. Di dalam kitab Syu'abul Iman. Itu kitabnya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini ahli hadis. Ya. Ini Imam Al-Baihaqi. Dan beliau mazhab Syafi'i. Dan banyak pandangan-pandangan fikih di dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita mau tahu hadisnya, itu banyak sekali kita akan jumpai di dalam kitab Sunanul Kubronya Imam Al-Baihaqi. Ya, ini. Dalam kitab Sunanul Kubronya Imam Al-Baihaqi. Nah, ini ya. Jadi kata Rasulullah, ini terjemahannya, umatku telah diberi 5 keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku, kata Rasulullah. Yang pertama tadi apa? Pada malam pertama bulan Ramadan, Allah melihat mereka. Ya. Siapa saja yang dilihat oleh Allah, maka selamanya Allah tidak akan mengadabnya. Ini keistimewaan pertama. Kemudian yang kedua, bau mulut mereka ketika waktu petang di sisi Allah lebih harum ketimbang aroma minyak misik. Yang ketiga, para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka siang dan malam. Siang dan malam, malaikat memintakan ampunan untuk mereka. Kemudian yang keempat, Allah titahkan pada surganya dan berfirman, bersiaplah kamu wahai surga dan berhiaslah untuk hamba-hambaku. Mereka hampir beristirahat dari penatnya dunia menuju negeri dan kemuliaanku, kata Allah. Kemudian yang kelima, di malam terakhir, Dia, Allah maksudnya, akan mengampuni mereka semua. Kemudian ada seorang yang bertanya, maksudnya sahabat ini, apakah itu Lailatul Qadar ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, bukan. Tidakkah kamu melihat ketika buruh bekerja, ketika mereka selesai maka mereka mendapatkan upah pekerjaannya. Begitu penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 5, ya, 5 keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Ya, ingat-ingat. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena kita ini kajian ilmiah, ya, kajian, jadi supaya apa yang kita kaji ini bisa kita
amalkan, bisa kita pertanggungjawabkan secara keilmuan, maka ingin kami jelaskan. Jadi supaya nanti tidak kaget kalau ada orang yang mempersoalkan hadis ini. Ya. Pertama, status hadis Jabir ini, Nasiruddin Albani ini salah seorang peneliti ya, salah seorang peneliti. Saya tidak mengatakan beliau itu adalah ahli hadis, ya, tapi beliau itu peneliti, ya, karena keahliannya itu masih dipersoalkan oleh ulama ahli hadis yang lain, gitu. Karena beliau ini tidak punya guru yang bisa dikatakan menjadi penuntun dari keilmuannya ini. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan, ya, dari Albania, kemudian menetap lama di Suriah, banyak belajar sendiri, jadi autodidak di dalam perpustakaan, tapi kemudian banyak menulis kritik-kritik terhadap hadis. Gitu. Dan hampir semua kitab hadis dikritik, termasuk Sahih Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Nah, ini termasuk nanti apa yang tadi kita bahas di dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi, yaitu dalam kitab Syu'abul Iman. Nah, jadi hadis ini, kata Albani, hadis dari Jabir ini dinyatakan dhaif, dinyatakan lemah oleh Nasiruddin Albani, ya. Tetapi ini yang perlu dicatat, ibu-ibu sekalian. Jadi meskipun ya Nasiruddin Albani ini mengatakan lemah, ya, meskipun nanti guru kami Al-Alamah Al-Muhaddis Abu Yazid Muhammad, ya, guru-guru kami, ya, beliau ini ahli hadis, ya, ulama Mekah, muftinya Mekah, dan beliau sudah wafat. Itu beliau memandang sikapnya Albani ini sebagai mutajarri kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu ya mutajarri itu bisa diartikan bisa lancang, bisa, ya. Karena tadi pertama dari segi keilmuan, kemudian banyak hal lah yang kemudian ulama-ulama di masa lalu karyanya itu kemudian dipersoalkan, gitu. Ya. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu kita bisa sebut, ya, man anta wa haula, gitu. Siapa Anda dan siapa mereka. Nah, gitu. Ya kan? Nah, jadi ini ya, makanya kemudian ada ulama yang setelah itu menulis tentang Tanaqudat Albani, ya. Tanaqudat Albani itu adalah kitab yang membahas tentang kontradiksi sikapnya dan pandangan Albani. Ya, ini. Karena awalnya Albani ini nulis, terus karena nggak ada yang kritik, jadi merasa tulisannya itu benar, gitu. Ya, tulisannya itu benar. Padahal enggak, gitu. Padahal enggak. Nah, itu banyak kemudian dari salah satu ya komentar itu nanti kita bisa baca di dalam buku, ya, ibu-ibu, mungkin nanti bisa dicari. Almarhum Kiai Mustafa Ya'qub itu yang punya pesantren Darul Hadis di Jakarta. Beliau itu nulis kitab tentang puasa. Dan di dalam kitab tentang puasa itu beliau cerita tentang Albani, gitu. Nah, Kiai Mustafa Ya'qub ini mantan pengurus Majelis Ulama Indonesia, kalau tidak salah dulu Komisi Fatwa, ya, beliau. Kebetulan kami pernah bersama beliau di MUI dulu, dan kemudian beliau menjadi imam besar Masjid Istiqlal, ya. Nah, ini. Tapi beliau sudah meninggal, dan beliau meninggalkan karya, ya, dalam masalah puasa. Nah, itu ada penjelasan beliau tentang siapa Nasiruddin Albani, yang oleh sebagian orang disebut ilmunya itu sundul langit, ya, tetapi tadi banyak kemudian akhirnya mengkritik, ya, beliau karena tadi banyak tanaqudut, kontradiksi yang, ya, dikemukakan oleh Albani. Jadi ketidakkonsistenan Albani di dalam menilai sebuah hadis. Ini sedikit catatan, ya, supaya ibu-ibu nanti kalau dengar namanya kemudian ini dhaif menurut Albani, itu kita tahu, gitu. Kita paling tidak sudah punya pandangan, Albani itu begini di mata para ulama, gitu. Ya, itu sedikit catatan saja. Gambarannya seperti itu. Nah, terlepas dari siapa Albani, kalau misalnya hadis ini lemah, kalau seandainya hadis ini lemah, seandainya ini kita anggap sajalah hadis ini lemah. Tetapi yang perlu dicatat, ibu-ibu sekalian, hadis ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad. Imam Ahmad itu di kepalanya, ibu-ibu, itu ada 1 juta hadis hafalannya. Ya.
lebih hebat daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hanya sekitar 800.000 hadis. Di kepala Imam Ahmad itu ada 1 juta hadis. Ya, itu Imam Ahmad. Jadi jangan pertanyakan Imam Ahmad. Ya, dan Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Ahmad itu punya kitab musnad namanya Musnad Imam Ahmad. Ya, Imam Syafi'i itu punya kitab musnad namanya Musnad Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah itu punya kitab hadis namanya Musnad Abi Hanifah. Ya, jadi ulama-ulama itu, ulama-ulama ahli fikih itu mereka ahli hadis. Ya, jangan dikira ulama ahli fikih bukan ahli hadis. Nanti kalau ibu-ibu mendengar, oh ini hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari, tapi diriwayatkan Imam Syafi'i, misalnya gitu. Oh, Imam Syafi'i ini kita kalahkan sama Imam Bukhari, nanti dulu. Imam Bukhari itu generasinya setelah Imam Syafi'i, gitu loh. Ya, nah ini kita mesti paham gitu. Ya, nah, ini pentingnya ilmu, ya. Nah ini. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu ada, meskipun tidak selengkap redaksi di dalam hadis Al-Baihaqi tadi, ya, tetapi di situ dibahas poin-poin yang ada di dalam hadis tadi, gitu ya, poin-poin yang ada dalam hadis tadi. Nah, ini, ya, artinya makna yang ada dalam hadis Al-Baihaqi tadi, maknanya itu diungkapkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Karena itu bisa kita katakan hadisnya Al-Baihaqi itu dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sampai di sini bisa dipahami ya? Baik. Nah, kemudian ini catatan berikutnya, kalaupun hadis ini dhaif, ibu-ibu sekalian, ya, maka menurut Imam Nawawi, ini supaya kita punya pijakan. Imam Nawawi itu siapa, ibu-ibu? Imam Nawawi itu ahli hadis. Imam Nawawi itu ahli hadis. Ya. Beliau mensyarah kitab Sahih Muslim, Imam Nawawi. Ya. Beliau juga punya kitab fikih yang sangat besar. Namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang ditulis oleh Syirazi. Itu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Nah, kemudian bukan hanya Imam Nawawi, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah ahli hadis yang bahkan disebut Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin itu berarti khalifahnya, kepala negaranya kalau dalam bahasa politik ya. Jadi Ibnu Hajar itu disebut Amirul Mukminin fil hadis. Saking hebatnya Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar itu punya kitab namanya adalah Fathul Bari fi Sarhihi Sahih Al-Bukhari. Jadi yang mensyarah kitab Sahih Bukhari dan syarah terbaik Sahih Bukhari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari Asqalan. Asqalan itu sekarang dikuasai oleh Israel. Ya, Asqalan itu dikuasai oleh Israel. Beliau asli keturunan dari sana, Asqalan, Palestina. Kemudian beliau merantau ya di Mesir, belajar hadis di Al-Azhar, dan kemudian sampai hari ini bahkan boleh dikatakan ulama terhebat dalam hadis ya, maksudnya di ujung-ujung kejayaan Al-Azhar itu adalah siapa namanya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini ya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini namanya masyhur. Jadi kalau ibu-ibu mungkin tidak kenal ya, mungkin ya karena apa namanya? Bacaan ya. Tapi nama Ibnu Hajar itu sangat masyhur di kalangan ulama. Muridnya itu bernama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini punya murid lagi namanya Ibnu Hajar juga. Namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar punya guru namanya ya, gurunya Ibnu Hajar itu namanya Al-Haythami. Tidak ada Ibnu Hajarnya. Al-Haythami. Jadi jangan salah. Al-Haythami itu gurunya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haythami itu cucu muridnya Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar Al-Haythami itu adalah murid dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini adalah muridnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi semua kita tahu. Ya, ini. Jelas ya ibu-ibu ya? Ini sedikit cerita ilmu. Jadi supaya kita ini punya pijakan ya. Nah, apa kata Ibnu Hajar maupun kata Imam Nawawi?
kata Ibnu Hajar maupun kata Imam Nawawi, hadis dhaif, hadis yang lemah, ya, ibu-ibu, itu tetap boleh digunakan dalam konteks fadhailul a'mal. Ya, fadhailul a'mal. Apa fadhailul a'mal itu? Keutamaan amal. Nah, contohnya adalah yang tadi kita bahas, keistimewaan, keutamaan Ramadan itu ada 5. Itu termasuk fadhail. Ya, itu termasuk masalah fadhail atau targhib wa tarhib bahasa lainnya. Targhib itu dorongan, tarhib itu adalah ya menakut-nakuti. Nah, gitu. Jadi ada ulama itu mereka punya kitab ya targhib wa tarhib. Nah, itu. Jadi intinya itu ya memberi motivasi sama nakut-nakuti. Intinya dalam kitab tadi. Nah, di situ biasanya isinya terkait dengan tadi fadhail, keutamaan. Ya. Selama tidak terkait dengan halal dan haram. Nah ini, jadi terkait dengan halal dan haram. Karena itu ketika para ulama ahli fikih mengambil fikih, hukum-hukum fikih di dalam kitab mereka, mereka akan pastikan hadisnya sahih. Karena itu kata Imam Syafi'i apa? Ya, idza sahal hadisu fa huwa madhhabi, kata Imam Syafi'i. Kalau hadis itu sahih, maka itu madhabku. Ya, kalau itu sahih, maka itu adalah madhabku. Artinya apa? Berarti para fuqaha tidak akan mengambil hadis dhaif untuk apa? Menentukan halal dan haram. Gitu. Ya, ini. Nah itu. Ya, ini penjelasan para ulama, ya. Jadi supaya kita paham, gitu. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, ya. Itu kitab Al-Um itu kitab induk. Judulnya Al-Um itu artinya ibu, induk. Nah, di situ banyak sekali hadis. Ya. Kadang-kadang menurut ulama hadis, apa yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitab itu mungkin menurut ulama hadis itu dhaif, tapi tidak menurut Imam Syafi'i, karena ketika Imam Syafi'i sudah menggunakan hadis di dalam kitabnya, maka kata Imam Syafi'i, idza sahal hadis wa madhabi, artinya beliau pasti akan memastikan hadis yang dipakai adalah hadis yang sahih. Nah, ini yang kita perlu pahami, ya. Nah, itu. Sampai di sini jelas, ibu-ibu? Nah, jadi kesimpulannya, kita boleh apa tidak menggunakan hadis ini? Boleh. Untuk fadhailul a'mal. Untuk keutamaan amal. Ya, ini. Ya, ini. Menurut siapa kebolehannya? Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu penting. Jadi ibu-ibu penting tahu siapa yang ngomong begitu. Ya. Jadi konteksnya supaya kita punya pijakan, gitu ya, kita punya pijakan. Yang ngomongin ulama, gitu. Kalau ada ulama lain yang mengatakan oh nggak boleh, ya silahkan. Saya punya ulama yang mengatakan boleh. Siapa namanya? Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan mereka ini bukan ulama sembarangan. Tadi kita sudah sebutkan Imam Nawawi itu bukan hanya ahli hadis, tapi beliau juga ahli fikih. Karena beliau punya kitab syarah dalam fikih madzhab Syafi'i dan kitabnya sangat besar, judulnya adalah Al-Majmu', ya, Syarah Al-Muhaddab. Al-Majmu' itu karyanya Imam Nawawi, yang disyarah itu karyanya Imam As-Razi. Ya, nah ini. Baik. Nah, hadis Jabir bin Abdillah di atas, ibu-ibu sekalian, itu terkait dengan dorongan atau targhib. Ya. Untuk melakukan amal di bulan Ramadan. Karena kemuliaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan tadi. Nah ini. Jadi karena kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan tadi. Itu poinnya. Ya. Nah sekarang setelah kita paham kedudukan hadis ini. Ya, setelah kita paham kedudukan hadis ini. Maka mari kita perhatikan sekarang. Ya. Keistimewaan-keistimewaan yang kita akan bahas. Pertama. Ya, keistimewaan pertama adalah sabda Nabi SAW yang menyatakan tadi. Amma wahidatun faidakana awwalu lailatin min syahri ramadhana nadarallahu ta'ala ilaihim. Ini kemuliaan pertama. Adapun yang pertama ketika awal Ramadan atau malam pertama di bulan suci Ramadan, Allah melihat mereka, kata Rasulullah. Kemudian wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Dan siapa yang Allah lihat mereka, maka mereka tidak akan pernah diadab oleh Allah selamanya. Masya Allah.
Ibu-ibu pengen dilihat oleh Allah? Pengen dilihat oleh Allah? Tapi dilihat sedang ngapain, Bu? Itu yang lebih penting. Karena kalau dilihat pasti dilihat. Tapi pertanyaannya, ibu-ibu dilihat sedang ngapain? Gitu. Kalau ibu-ibu dilihat sedang maksiat, bukan itu maksudnya. Tapi ibu-ibu dilihat sedang melakukan ketaatan. Nah, coba kemarin dilihat Jumat malam Sabtu ngapain? Ya kan? Jumat malam Sabtu kemarin tuh ngapain ibu-ibu? Sedang apa, Bu? Ya kan? Nah, itu adalah malam pertama. Itu adalah malam pertama. Alhamdulillah kalau kita di Ma'had ya. Kita di Ma'had, Jumat itu pagi santri itu ya, mereka tarhib Ramadan. Kemudian setelah itu sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, habis sholat Jumat kita ada tarhib ya. Tarhib untuk memberi motivasi kepada para santri dan wali santri. Setelah itu ya, kita kemudian mengikuti berita kapan jatuhnya 1 Ramadan. Setelah kita lihat ternyata sudah ada ru'yatul hilal dan sudah ditemukan hilal di Aceh. Ya kan? Ya kalau di Cakung udah langganan setiap tahun. Ya. Ustadz Labib itu setiap tahun itu langganan di Cakung itu. Ya. Nah, ini yang baru kemarin itu di Aceh. Di Aceh ditemukan. Nah, begitu sudah terkonfirmasi dan kemudian akhirnya setelah Isya sidang isbat memutuskan bahwa 1 Ramadan jatuh hari Sabtu. Malamnya tarawih. Ya, malamnya tarawih. Itu penting. Jadi kita dilihat oleh Allah malam pertama sedang ngapain nih? Malamnya tarawih. Setelah tarawih ngapain? Tadarus. Ya. Nah itu. Terus setelah tadarus istirahat. Malamnya lagi apa? Bangun. Ya. Untuk sahur. Kemudian sholat tahajud misalnya. Sholat tahajud. Ya, kalau kita di Ma'had alhamdulillah. Ya. Jadi santri-santri biasanya kita bangunkan mereka setiap Ramadan itu khatam 2 kali ya, karena biasanya mereka tarawih 1 juz, kemudian sholat tahajud 1 juz. Jadi biasanya Ramadan mereka khatam 2 kali. Nah, jadi ini semuanya ibu-ibu sekalian itu dilihat oleh Allah. Tapi dilihatnya sedang dalam melakukan ketaatan. Nah, itu penting. Ya. Jadi dilihatnya oleh Allah sedang melakukan ketaatan. Nah, jadi ini yang akan menjadi poin kita. Bahwa kita ini dilihat oleh Allah sedang melakukan ketaatan, dan siapa yang dilihat oleh Allah sedang melakukan ketaatan, maka kata Rasulullah tadi apa? Wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Allah tidak akan pernah adab kita. Amin, amin ya rabbal. Nah, jadi silahkan ibu-ibu ya muhasabah sendiri kemarin malam pertama itu sedang apa, ya kan? Nah, kalau kita kehilangan malam pertama, ya kalau kita kehilangan malam pertama, jangan kehilangan malam-malam berikutnya, gitu ya. Jangan sampai kehilangan malam-malam berikutnya. Nah itu penting. Sampai di sini bisa dipahami ya. Artinya bahwa yang dilihat oleh Allah itu adalah kita dilihat oleh Allah di malam pertama sedang tidak maksiat, sedang melakukan ketaatan pada Allah. Apapun ketaatannya. Mungkin ada ibu-ibu yang sedang malam pertama menyiapkan sahur, niatkan menyiapkan sahur untuk memberi makan orang yang akan berpuasa. Ibadah apa tidak? Ketaatan apa tidak? Ketaatan. Ketaatan bagi ibu-ibu tidak hanya sekedar membaca Quran. Ketaatan bagi ibu-ibu tidak hanya sekedar qiyamul lail. Ya, misalnya mungkin ada yang masih punya anak kecil. Ya, masih punya anak kecil. Repotnya punya anak kecil kan kebayang itu. Kalau malam
tidur tidak bisa lama karena harus nyusui, kadang-kadang anaknya harus ganti pampers dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang mungkin malam itu ya mata mau melek untuk qiyamul lail rasanya berat. Ya, ngalami Bu? Ngalami Bu? Nah, insya Allah kalau niatnya anak ini kita rawat karena amanahnya Allah, anak ini kita besarkan nanti untuk apa? Ibadah, menjadi penerus sujud kita. Maka insya Allah ibu-ibu ketika merawat anak-anak tadi, ibu-ibu dinilai sebagai melaksanakan ibadah. Karena definisi ibadah itu tidak sempit. Kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu qawlan kana aw fi'lan. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Ya. Ismun, nama, sebutan, jami'un yang artinya menyeluruh. 5, untuk apa? Yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah, wa yardah, dan diridhai oleh Allah. Ya. Apakah itu min qaulin dalam bentuk perkataan, wa fi'lin atau dalam bentuk perbuatan. Ya. Itu termasuk ibadah. Tidak harus kita misalnya qiyamul lail, tidak harus membaca Quran, tidak harus. Ya, tapi ibu-ibu menyiapkan ya, misalnya masakan tadi di dapur, apalagi kalau di dapurnya sambil masak mungkin sambil wiridan. Ya kan? Gitu. Ya. Itu dibiasakan, Bu. Ya, dibiasakan misalnya sambil apa? Blender ya. Kalau sekarang kan nggak usum ya, pakai ngulek gitu ya. Mungkin blender gitu ya. Blender sambil baca apalah gitu ya. Gitu. Ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak misalnya gitu. Supaya rizkinya banyak, ya kan? Supaya dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan. Gitu ya. Gitu. Ya, nah ini kalau mungkin sedang merawat orang sakit, ya, banyak baca ya Syafi ya Mu'afi, ya Syafi ya Mu'afi, ya Qawi ya Matin ya. Wiridnya begitu. Ya. Kalau kita melakukan itu, insya Allah amal-amal mubah tadi seperti di dapur atau di mana kita jalan. Jadi kalau jalan-jalan ibu-ibu kan sekarang banyak itu tren ibu-ibu jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan itu jangan dengerin yang lain gitu. Kalau perlu baca apa dengerin tartil atau mulutnya dzikir gitu. Ya. Nanti badannya sehat, dalamnya keropos, percuma. Ya kan? Maka baca kalau pengen sehat ya Syafi al-Mu'afi ya Matin ya Qawi ya Matin begitu. Ya, nah gitu. Supaya apa? Jalannya itu bukan hanya melakukan kemubahan tapi ada nilai ibadah. Baik, kita lanjutkan sekarang yang kedua. Keistimewaan yang kedua, ibu-ibu sekalian, Nabi SAW bersabda wa amasaniyatu fa inna khulufa afwahihim, sesungguhnya bau mulut mereka hina yamsun, ketika waktu petang, atyabu indallahi min rihil misk, di mata Allah, di sisi Allah itu lebih harum ketimbang aroma minyak misik. Ya, meskipun kebanyakan. Nah, dan ini sedikit tambahan. Jadi ibu-ibu kalau puasa jangan gosok gigi. Ya. Loh iya, itu kalau para fuqaha menjelaskan itu makruh. Ya. Jadi itu makruh. Loh kenapa? Ya karena hadis ini. Allah itu suka kita itu puasa itu, maksudnya mulut enggak apa-apa, memang bau. Mulutnya itu memang bau. Ya. Tapi itu disukai sama Allah. Ya meskipun mungkin tetangganya enggak suka. Ya. Itu kalau di dalam fikih begitu. Jadi dalam kondisi puasa itu makruh gosok gigi. Nah ini. Ya. Nah, jadi gosok giginya setelah sahur, sebelum adzan, itu gosok gigi. Ya, atau malam ya, atau malam setelah bangun tidur misalnya gitu. Itu gosok gigi. Nah, itu ya. Nah, nanti sama habis buka misalnya gitu. Ya, ini. Itu karena ada hadis ini. Jadi bau mulutnya orang yang puasa itu kata Allah lebih harum daripada aroma minyak misik. Itu. Ya, ini supaya ibu tahu. Baru tahu ya kalau gosok gigi makruh ya. Ya, itu. Kemudian berikutnya keistimewaan yang ketiga ibu sekalian. Ya, keistimewaan yang ketiga.
Nah, keistimewaan yang ketiga sabda baginda Nabi Muhammad SAW, wa amma salisa, yang ketiga, fa innal malaikah tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Sesungguhnya malaikat itu memintakan ampunan untuk kita setiap hari, ya, dalam sehari, ya, fi kulli yaumin wa lailatin. Satu hari, di malam hari dan di siang hari. Itu malaikat memintakan ampunan pada kita. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ibu-ibu, ya, tahu malaikat di dalam kitab Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, kitab itu membahas tentang Rawdatul Muhibbin. Rawdah itu adalah taman. Muhibbin itu orang-orang yang mencintai Allah. Wa Nuzhatul Mushtaqin, dan nuzha itu adalah refreshingnya orang-orang mushtaq. Mushtaq itu orang yang rindu, saking rindunya. Jadi rindunya kita ini rindu kepada Allah. Ya, cintanya kita ini cinta kepada Allah. Kitab itu membahas tentang itu. Ya, Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Ibu sekalian, di dalam kitab itu beliau cerita tentang malaikat. Ya, beliau cerita tentang malaikat. Ibu-ibu bisa membayangkan enggak? Kalau kita perhatikan, matahari setiap hari terbit, ya, dari timur ke barat. Setiap hari jamnya jam segitu. Kemudian matahari itu diputeri oleh bumi. Ya. Setiap hari siklusnya seperti itu. Rutin dari dulu kita lahir sampai mati, dari ribuan tahun. Ya. Itu seperti itu. Nggak pernah berubah. Kemudian kita lihat bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit, dimulai dengan awan, kemudian hujan. Kadang-kadang nggak ada awan, tiba-tiba hujan. Itu juga ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Jadi semua tadi yang menjalankan matahari, yang menjalankan bumi, kemudian planet-planet yang lain termasuk yang menurunkan hujan dan sebagainya tadi, itu semuanya ada malaikat yang ditugaskan Allah. Dan mereka patuh semua sama Allah. Termasuk hari ini malaikat yang ditugaskan untuk bersama-sama dengan kita di majelis ilmu ini, semuanya hadir di sini. Mulai tadi kita berangkat dari rumah, di kanan kiri ada malaikat Raqib Atid. Ya. Itu ceritakan. Di dalam Al-Quran, ya. Kemudian dalam hadis, dan beliau ceritakan dalam kitab itu. Nah, ibu-ibu sekalian dimulakan oleh Allah. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah dengan berbagai macam tugas. Dan mereka semuanya, ada yang ngasih kita sehat, ada yang ngasih kita sakit, ada yang kemudian ngasih kita rizki, ada yang mungkin kita dapat musibah dan sebagainya. Semua itu tidak ada yang menyimpang dari titahnya Allah. Semua ikut perintahnya Allah. Makanya ketika Al-Quran mengatakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya. Katakanlah Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa musibah kepada kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah sudah tulis. Enggak pernah meleset. Ya, enggak pernah meleset. Masya Allah. Itu semuanya ada malaikat yang ditugaskan Allah. Bayangkan ibu-ibu sekalian, ya. Kalau ibu-ibu melihat, ini kami punya pengalaman ya, bagaimana ketika kami membangun pesantren ya, nggak punya duit sama sekali, tapi pesantrennya jadi. Ya, itu tadi karena ada para malaikat yang membantu kita. Karena kita yakin dengan pertolongan Allah. Ada pasukan malaikat yang Allah kerahkan ya untuk transfer duit. Oh iya, menggerakkan hati, transfer duit, ya. Coba nggak masuk akal, nggak masuk akal. Ya, hari ini kalau kita hitung aset di pesantren itu sudah lebih dari 40 M. 40 M. Ya, dalam waktu 5 tahun.
Bangunannya saja itu sudah lebih dari 35 M. Belum tanahnya. Padahal kita mulai dari nol. Dari mana itu? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat, pasukan-pasukan malaikat yang dikirim tadi. Ya. Kemarin ketika kita cerita di masjid ini ya. Masjid Al-Hidayah. Dulu kita bangun nggak punya apa-apa. Dan ingat, kalau ibu rutin mengikuti kajian subuh ya. Setiap hari, setiap Ahad, pekan pertama dan ketiga yang kita isi tentang Hayatus Sahabah. Nanti ibu-ibu bisa ngikuti. Ceritanya ketika takmir ketika itu masih ya istilahnya jalan apa. Kita bilang waktu itu ya kebetulan saya ngisi, ya Al-Fakir ngisi, kita kasih semangat ya DKM supaya jalan karena ini proyeknya Allah. Nanti malaikat Allah akan diturunkan Allah untuk membantu kita. Semua wirid yang kita amalkan di pondok, semua cara yang kita amalkan pesantren kita kasihkan. Silakan diamalkan, silakan dipakai. Subhanallah. 9 bulan yang sebelumnya tidak ada bangunan, akhirnya berdiri masjidnya megah seperti yang kita lihat hari ini. Itu semuanya karena kekuatan Allah. Malaikat Allah kirimkan. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah itu punya tentara di langit dan di bumi yang kita tidak tahu. La ya'lamuha illahu. Di mana tentara-tentara itu tidak diketahui kecuali oleh Allah. Bayangkan ibu-ibu sekalian sekarang malaikat yang hadir di majelis ini, lalu kemudian malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita semua. Bukan hanya memohonkan ampunan kepada Allah karena doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini adalah doa-doa yang mustajab. Jadi apapun yang kita minta itu dicatat oleh malaikat, disampaikan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita berdoa dalam posisi seperti itu. Ya, subhanallah. Ibu-ibu pernah mendengar ada sahabat yang meninggal, rumahnya dipenuhi oleh 70.000 malaikat. Namanya sahabat itu adalah namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu Rasulullah SAW di waktu subuh, beliau mendapatkan kabar dari malaikat Jibril. Ya Muhammad, siapa yang meninggal pagi hari ini? Sehingga membuat singgasananya Allah bergetar. Singgasana Allah itu bergetar, itu menunjukkan kata para ulama ini. Itu berarti Allah merindukan perjumpaan dengan sahabat tadi. Jadi kalau kita meninggal lalu singgasananya Allah bergetar karena kita meninggal, itu berarti kita dirindukan sama Allah. Ya, kita dirindukan sama Allah. Subhanallah. Sahabat ini hebat sekali. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Maka ketika Rasulullah dapat kabar dari Jibril, ketika itu kemudian Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar, ayo kita segera cari siapa. Dan ternyata sahabat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Begitu Rasulullah sampai di rumahnya, Rasulullah masuk. Di situ ternyata sudah penuh malaikat. Sehingga Rasulullah SAW ketika duduk berdiri, nggak bisa karena sayap-sayap malaikat itu menghalangi, duduk lagi. Kemudian Rasulullah ketika capek duduk berdiri, duduk lagi karena nggak bisa keluar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan tadi? Abu Bakar penasaran, kenapa Rasulullah berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Karena Abu Bakar tidak melihat malaikat. Yang melihat adalah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, di rumah Sa'ad bin Mu'adz penuh sesak dengan para malaikat. Ya, karena itu ketika ada orang munafik mengatakan karena Sa'ad bin Mu'adz itu badannya gede, mau dibawa ke liang kubur, kata mereka, siapa yang kuat memikul jenazah Sa'ad bin Mu'adz karena badannya gede. Kata Rasulullah, nanti malaikat yang akan membawa jenazah Sa'ad bin Mu'adz ke kuburan. Subhanallah. 70.000 malaikat memenuhi rumah Sa'ad bin Mu'adz. Dan itu, Bu, kalau rumah-rumah kita, nah ini mumpung Ramadan ya, mumpung Ramadan. Kalau rumah-rumah ibu rajin pakai baca Quran, maka rumah ibu akan dipenuhi dengan malaikat. Ya, insya Allah rumahnya menjadi adem. Setan-setan akan menyingkir. Ya, itu ceritakan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, nah jadi ini keistimewaan yang ketiga. Malaikat memintakan ampunan. Kalau malaikat sudah memintakan ampunan untuk kita, maknanya apa?
Apakah kira-kira ditolak? Tidak. Ya, tidak akan ditolak oleh Allah. Dosa kita akan diampuni oleh Allah. Karena yang memintakan ampunan itu adalah para malaikat. Nah, kalau para ustadzah itu lebih hebat lagi. Bukan hanya malaikat. Kenapa? Ada hadisnya. Ya. Innallaha wa malaikatahu wa 'alas sama. Allah dan para malaikatnya dan semua penghuni langit. Ya. Wa ahlal ardi dan semua penghuni bumi. Hatal haut fil bahri, sampai ikan paus di dalam lautan, la yastaghfiru, mereka semuanya memintakan ampunan. Ya. Ini, atau la yusallu, mereka memohonkan ampunan, mereka bersolawat untuk siapa? Ya. Alladzina yu'allimuna nasa al khaira, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang. Itu para asatid, para ulama, para ustadzat, mereka dimintakan ampunan, ya, oleh para malaikat, semua penghuni langit, termasuk kemudian penghuni bumi, bahkan kemudian ikan di lautan, masya Allah. Nah, ini kemuliaan mereka, ya. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang keempat, ibu-ibu sekalian, Nabi SAW bersabda, wa marrabi'atu fa innallaha ya'muru jannatahu. Allah memerintahkan surganya. Fa yaqulu laha, kemudian Allah titahkan pada surga, ista'iddi wa tuzayyini li ibadi. Kamu bersiaplah dan berhiaslah, berdandanlah, ausyaku ayastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Karena mereka nyaris, artinya sudah dekat waktunya, mereka akan istirahat min ta'bid dunya, dari capeknya dunia, ila dari ke negeriku wa karamati, dan menuju kemuliaanku. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad, ini cerita sedikit tentang Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad itu, ibu-ibu, Imam Ahmad itu satu malam konon ibadahnya itu sampai 1000 rakaat. Ibu-ibu, berapa satu malam? Tarawih berapa? Ya kan? Imam Ahmad itu satu malam konon sampai 1000 rakaat ibadah. Saking luar biasanya. Ya, Imam Ahmad. Kalau Ramadan jangan tanya berapa kali Imam Ahmad khatam Quran. Ya. Nah, Imam Ahmad yang seperti itu ditanya oleh putranya. Apa kata putranya? Ya Abi, mata tastarih. Ayah, kapan kau akan istirahat? Karena anaknya melihat begitu luar biasa ibadah ayahnya ini. Mata tastarih, kapan kau istirahat? Apa jawaban Imam Ahmad, ibu-ibu sekalian? Wa kaifa nastarih ya bunai? Hai anakku, bagaimana kita bisa istirahat? Al jannah amamana, surga masih ada di depan kita. Sementara kaki kita ini belum menginjakkan ke surga. Bagaimana kita mau istirahat? Itulah ibu-ibu filosofinya kenapa sahabat Rasulullah itu mereka sudah mendapatkan janji dari Nabi, sudah mendapatkan SK bahwa mereka masuk surga, tapi mereka tetap puasanya Masya Allah, jihadnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, dakwanya Masya Allah, luar biasa. Dan mereka tidak mengenal waktu istirahat. Kenapa? Karena mereka ingin memastikan kaki mereka melangkah masuk ke pintu surga baru selesai. Itu kata Imam Ahmad. Nah, kita ini kapan selesainya? Kalau kita sudah mati. Maka kata Sayyidina Ali, ibu-ibu sekalian, kata Sayyidina Ali, ad-dunya darus sidqin. Ad-dunya darus sidqin. Liman shadaqah. Dunia itu, Bu, itu adalah tempat yang benar, yang jujur. Bagi siapa liman shadaqah, untuk orang yang bisa menyikapi dunia dengan benar. Untuk orang yang bisa menempatkan dunia dengan benar. Misalnya begini, ada orang yang pengen ibadah terus. Sehingga dia melupakan, dia nggak kerja, dia nggak ngurus anaknya, dia nggak ngurus suaminya. Alasannya saya sibuk ibadah. Benar nggak seperti ini? Tidak. Maka dia tidak akan mendapatkan dunia. Sebagaimana yang disebutkan Sayyidina Ali tadi. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang ngejar dunia, pengen jadi ini, ya,
jadi komut, jadi presidir, jadi CO, jadi macam-macam lah. Semua dikumpulkan. Ya. Dunia semua dalam genggaman dia, tapi dia abaikan ibadahnya, dia abaikan amal soleh macam-macam yang lain tadi itu. Ya. Benar juga yang seperti ini? Enggak juga. Artinya orang tadi juga tidak mendapatkan dunia sebagaimana disebutkan Sayyidina Ali, ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha. Enggak dapat. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu memperlakukan dunia bahwa dunia ini adalah tempat kita beramal. Semua amal yang Allah perintahkan kita jalankan di dunia. Ya. Semua larangan-larangan yang Allah larang kita tinggalkan di dunia ini. Itu yang benar. Kita disuruh ibadah, ibadah. Suruh puasa, puasa. Suruh zakat, zakat. Suruh haji, haji. Suruh umrah, umrah. Suruh ngaji, ngaji. Suruh ngurus suami, ngurus suami. Suruh ngurus anak, ngurus anak. Suruh misalnya yang lain. Kita lakukan semua itu dalam rangka untuk apa? Mengisi dunia sebagai darus sidqin. Tempat yang jujur, tempat yang benar. Kenapa, Bu? Karena kita tidak akan mendapatkan di akhirat nanti kecuali apa yang kita tanam hari ini. Makanya saya ingin sampaikan ke ibu-ibu semua. Apa yang ibu-ibu tanam itulah yang nanti akan ibu-ibu panen. Betul tidak? Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Apa yang ibu kebaikan yang ibu tanam itu yang nanti akan ibu panen. Keburukan yang ibu tanam itulah yang akan ibu panen. Itu. Jadi kita itu akan mendapatkan apa yang kita sudah tanam. Kalau ibu-ibu di pengajian ini misalnya menanam kebaikan, nggak pernah menyakiti temannya, ya katakanlah begitu. Justru sebaliknya berinvestasi amal soleh. Dengan tetangganya juga begitu. Dengan siapapun begitu, ya investasi amal soleh tadi. Karena kita tahu investasi amal soleh itu akan kembali kepada siapa? Diri kita masing-masing. Itu namanya ad-dunya darus sidqin liman sadaqaha. Dunia itu adalah tempat yang jujur bagi orang yang tepat memperlakukan dunia. Kata Sayyidina Ali di dalam kitab yang lain. Ya, tadi disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Sayyidina Ali mengatakan, la dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha. Orang tidak akan punya rumah, Bu, setelah kematian yang akan ditempati. Kita tidak akan punya rumah setelah kematian ini yang akan kita tempati. Ilal lati, kecuali rumah kanat qablal mauti yabniha, yang kita bangun sebelum kita mati. Apa rumah yang dimaksud yang akan kita tempati setelah kematian? Bukan rumah sekarang. Bukan. Tapi rumah masa depan. Di kubur, termasuk juga nanti di akhirat. Itu rumah kita, rumah masa depan kita. Apa maknanya yang kita bangun sebelum kematian kita? Amal soleh kita. Gitu. Ya. Nah karena itu, Bu, sekarang mari kita bercapek-capek, berletih-letih, berpenat-penat untuk apa? Membangun rumah kita. Ya. Jadi jangan peduli dengan orang lain. Misalnya nih ya, nanti temannya itu katakanlah ibadahnya seperti ini kita ikut. Jangan. Kita harus ngikuti diri kita masing-masing. Gitu ya. Ini kita harus ngikuti diri kita masing-masing. Karena itu Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya wad Din itu boleh menceritakan orang itu kadang-kadang melakukan amal lebih. Itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang melakukan amal lebih karena riya, karena pamer, karena pencitraan. Ya, itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia mengikuti amal, dia melakukan amal soleh itu karena mengikuti teman-temannya. Kalau temannya baik, dia ikut baik. Nah ini dalam bahasa Ibnu Mas'ud itu disebut im'ah. La takunana im'ah, kata Ibnu Mas'ud, kamu jangan menjadi im'ah. Qila wa ma im'ah ya Ibnu Mas'ud, apa itu im'ah? Ayyakul rajulu ana ma'an nas. Orang mengatakan aku bersama orang. In amanu amantu wa in kafaru kafartu. Kalau mereka beriman, aku ikut beriman. Kalau mereka kafir, aku ikut kafir. Itu namanya im'ah. Jangan sampai menjadi im'ah. Ikut-ikutan.
Ya, insya Allah ibu-ibu ngaji di sini bukan karena ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan nggak Bu? Ya, kalau ikut-ikutan kata Ibnu Mas'ud berarti masuk kategori im'ah, nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, kata Al-Mawardi, orang melakukan amal berlebih itu karena kesadaran di dalam dirinya bahwa dia harus investasi hari ini, investasi sebaik-baiknya, investasi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ya bunayya, innal masafah ba'idah wazatu qalil. Hai anakku, pesan para ulama, innal masafah, sesungguhnya perjalanan hidup kita ini panjang. Setelah kita nanti mati, pendek mati ini. Hidup sampai mati ini pendek. Tapi nanti setelah dikubur panjang. Nanti nunggu hisab di padang mahsyar panjang. Berarti apa? Perjalanan kita masih panjang. Tapi bekalnya cuma sedikit pada saat kita hidup. Ya kan? Saya pernah sampaikan di majelis ini. Mungkin kalau kita diberi oleh Allah umur 60, kalau kita pakai bekerja 8 jam, berarti 20 tahun 60 itu sudah habis untuk bekerja. Kalau 8 jam untuk tidur, berarti 20 tahun sudah habis untuk bekerja dan tidur. Sisanya tinggal berapa, Bu? 20 tahun. 20 tahun dikurangi balik 15 tahun. Yang dinilai tinggal 5 tahun. Makanya kata para ulama, ya bunayya, innal masafata ba'idah wazatu qalil. Perjalanan kita panjang, tapi bekal kita sedikit. Maka yang sedikit ini jangan disia-siakan. Jadi Allah itu Maha tahu, umat Muhammad itu umurnya pendek. Karena umurnya pendek, bekalnya sedikit. Supaya bekal kita banyak, gunakan Ramadan, waktu yang barokah ini. Kenapa? Karena Ramadan itu setiap menitnya, setiap detiknya, setiap jamnya, setiap harinya, itu semuanya barokah. Untuk apa? Ngisi kantong-kantong kita yang sedikit tadi. Ngisi tabungan-tabungan kita yang sedikit tadi. Supaya apa? Kita punya bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Ya. Nah ini. Jadi kalau kita bisa seperti itu tadi, kata Rasulullah, yang keempat tadi, Allah titahkan surga untuk menyambut kita. Ya. Kata Allah, ista'iddi. Ya. Wa tuzayyini li ibadi. Kamu bersiaplah, kamu berdandanlah untuk menyambut hambaku. Tentu bukan hamba biasa. Hamba-hamba yang ahli ta'ah, hamba-hamba yang ahli jannah. Nah itu yang disambut. Kata Allah, "Ausyaku ayyastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati." Mereka sudah hampir mereka istirahat. Karena dunia ini adalah tempat kita beramal, nanti di akhirat tempat kita istirahat. Begitu sudah selesai dari dunia ini kita mati, pada saat dikubur kita mendapatkan apa yang kita tanam. Sebelum nanti kita mendapatkan yang sesungguhnya di akhirat. Ya. Waktu itu pendek, Bu. Tahun lalu puasa begini. Saya setelah Ramadan pulang. Ya, hari ke-6 ayah dipanggil oleh Allah. Persis 6 hari setelah bulan Syawal, setelah anak-anaknya semuanya kumpul, ya. Kemudian setelah kita silaturahim ke keluarga besar, dipanggil Allah. Enggak sakit apa-apa. Allah panggil dengan begitu indah, ya, begitu indah. Selesai semua, Masya Allah. Ya, nah ini. Tapi persiapan beliau untuk menjemput kematian tadi lebih dari 20 tahun. Sejak umur 50 tahun, beliau tidak pernah putus sholat tahajud. Tidak pernah putus sholat duha. Tidak pernah putus baca Al-Quran. Bahkan satu hari bisa 5 juz beliau baca Al-Quran. Ya. Ini. Beliau yang mendoakan kami. Mendoakan putra-putrinya, mendoakan cucu-cucunya. Ya. Nah, Masya Allah. Nah kita ini pengen gitu. Ya, pengen. Bagaimana kemudian kita juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, karena kesadaran tadi.
Jangan sampai kita ini sudah umur ya 60, 50, belum sadar-sadar bahwa kita ini akan mati. Ya, ini naudzubillah. Kemudian yang terakhir, ini keistimewaan yang kelima. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa amal khamisatu, fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafara lahum jami'an. Nah ini di penghujung Ramadan, ya hari yang terakhir, Allah ampuni semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Maka kata para sahabat ketika bertanya, ahya lailatul qadar ya Rasulullah? Qala la. Tidak. Kata Nabi, alam tara ilal umali ya'malun. Tidakkah kamu melihat bagaimana para buruh, para pekerja itu mereka bekerja? Fa idza faragu min amalihim. Kalau mereka sudah selesai dari pekerjaan mereka, wufu ujuruhum. Mereka akan dibayar gajinya, dibayar upahnya. Nah, kita semuanya nanti itu akan mendapatkan sesuai dengan amal kita masing-masing. Ya, amal kita masing-masing. Datang di majelis taklim seperti ini kan sama datangnya. Tapi belum tentu pahalanya sama, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Pahalanya belum tentu sama. Pernah ingat cerita sahabat? Ada 3 sahabat yang sama-sama perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Ya. 3 sahabat itu sama-sama gugur sebagai syuhada. Tapi surganya itu berbeda. Masya Allah. Ada 3 jenderal sama-sama mati, sama-sama gugur sebagai syuhada. Satu, itu adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah Ja'far. Yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Ini 3 jenderal yang gugur sebagai syuhada pada saat perang Mu'tah. Rasulullah SAW ketika mereka gugur, ya, Rasulullah SAW itu bermimpi. Mimpinya Nabi itu bukan kembangan tidur, tapi mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Ya, itu Rasulullah. Jadi pada saat bermimpi itu Allah tunjukkan kepada Nabi. Yang pertama, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu disebut sebagai hibbun Nabi. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Harisah itu duduk di singgasana. Singgasananya terbuat dari emas. Kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan lagi sahabatnya yang kedua. Dan itu adalah saudara sepupu Rasulullah. Yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini mendapatkan gelar At-Tayyar. At-Tayyar itu ya orang yang bisa terbang. Kenapa bisa terbang? Karena kedua tangannya buntung pada saat perang Mu'tah. Tangan yang pertama memegang bendera la ilaha illallah itu dipotong oleh musuh. Diambil benderanya dengan tangan kiri, dipotong lagi. Kemudian setelah itu sebelum jatuh dikempit dengan kedua lengan yang tersisa tadi itu. Sampai kemudian tubuhnya ditebas oleh musuh dan gugur sebagai syuhada. Ya, ini siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kedua tangan yang hilang tadi itu kemudian diganti oleh Allah dengan sayap. Ya, di dalam surga. Singgasananya sama dengan Zaid bin Harisah, tapi Zaid bin Harisah tidak punya sayap, Ja'far diberi sayap. Sehingga dia di surga bisa bukan hanya duduk, tapi dia bisa terbang di surga. Kata Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Ketika Abdullah bin Rawahah mau mengambil, karena ditanya Nabi begitu, idza qutila Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid nanti terbunuh maka Ja'far. Wa idza qutila Ja'faru fa Abdullah. Kalau nanti Ja'far sudah terbunuh, maka Abdullah yang akan mengambil kepemimpinan. Abdullah bin Rawahah ketika mengambil kepemimpinan itu rada nervous. Ya, karena dua temannya sudah gugur menjadi nervous. Nervous itu apa? Ya. Ya, secara psikologi itu rada grogi lah gitu. Ya, maju mundur. Sampai kemudian Abdullah bin Rawahah mengatakan, ini di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham diceritakan, ya nafsu, hai jiwa yang hina. Bukankah dulu kamu itu terbuat dari setetes mani yang hina? Katanya. Dan kamu sekarang dimuliakan oleh Allah. Dia menghibur dirinya dengan baca syair. Sampai kemudian akhirnya apa?
dikuatkan ya mentalnya tadi itu sampai kemudian akhirnya mengambil kepemimpinan itu. Nah, akhirnya Abdullah bin Rawaha terbunuh syahid. Dan perang Mu'tah itu kemudian akhirnya nggak ada yang memimpin. Siapa yang memimpin kemudian? Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid tidak masuk dalam skenario yang pertama tadi. Makanya ketika itu kemudian Khalid yang punya inisiatif terus akhirnya ditarik mundur pasukannya. Apa yang terjadi dengan orang yang ketiga yang bernama Abdullah bin Rawaha ini? Abdullah bin Rawaha mendapatkan surga. Singgasananya terbuat dari emas. Tapi miring kursinya ibu-ibu sekalian. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kursinya Abdullah bin Rawaha miring sendiri? Sementara kursinya Zaid bin Harisah tidak. Ja'far bin Abi Thalib tidak." Kata Rasulullah SAW, itu karena Abdullah bin Rawaha ketika mau memasuki peperangan sempat nervous tadi. Sempat ragu-ragu tadi, sempat khawatir dan ini itu dan sebagainya. Sampai kemudian akhirnya diteguhkanlah hatinya dan beliau mengambil tugas tadi dengan ya baik. Sampai kemudian Allah wafatkan beliau sebagai syuhada. Bayangkan, sama-sama perang, sama-sama memimpin perang, sama-sama syahid, tapi surganya berbeda. Maka yang datang hari ini, nanti surganya juga bisa berbeda-beda. Ya kan? Ibu-ibu mau surga yang mana terserah, amalnya di dunia. Ya kan? Makanya kalau melakukan ketaatan itu jangan ragu. Karena ragu-ragu itu akan mempengaruhi surga kita, Bu. Ya. Mau infak ragu-ragu, ya mau bangun masjid ragu-ragu, mau ini ragu-ragu. Itu nanti akan berpengaruh dengan surga kita, Bu. Mau melakukan amal sholat ragu-ragu, akan berpengaruh dengan surga kita. Ya. Nah ini, ya. Apalagi kalau kemudian sampai cemas, khawatir, itu sudah sampai pada tingkat kata Imam Syafi'i suudzon sama Allah. Naudzubillah subhanahu. Jadi ibu, kalau menghadapi sesuatu yang akan datang, nggak boleh cemas, nggak boleh khawatir, serahkan semuanya sama Allah. Nah gitu, itu rumusnya. Husnullah sama Allah ya. Nah ini ya yang kita akan dapatkan. Jadi kesimpulannya ya 5 keistimewaan Ramadan yang hanya diberikan pada umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW itu pertama tadi apa? Malam pertama Allah melihat mereka ya sedang melakukan ketaatan. Jika sudah dilihat oleh Allah maka Allah tidak akan mengadabnya sama sekali. Yang kedua, ketika petang bau mulut orang yang berpuasa lebih harum ketimbang minyak misik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat memohonkan ampunan siang malam. Ya, untuk kita. Yang keempat, surga diminta menyambut dan berhias untuk mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, malam terakhir Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang seperti disebutkan dalam hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu. Siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan dengan iman wa ihtisaban dan semata-mata untuk Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kita di masa lalu diampuni semuanya oleh Allah. Dan siapa yang malam hari itu qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawihnya, salat tahajudnya, semuanya karena iman, semuanya karena Allah, maka Allah akan ampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, masyaallah. Dan kalau kita sudah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ibu-ibu sekalian, mulut-mulut ibu yang menjadi lisan-lisan untuk memanjatkan doa-doa itu, insya Allah doa-doa ibu akan menjadi doa-doa yang mustajab. Ya, makanya kalau sedang berpuasa jangan ya jaga mulutnya ya karena kita sedang berpuasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kita keistiqomahan ya dalam ketaatan dan kemudian lisan-lisan kita ini kita gunakan untuk melakukan ketaatan termasuk ya kalau kita gunakan untuk berdoa doa-doa yang terbaik insyaallah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya.
jam 9.37 ya silakan. Untuk berikutnya saya Al-Fakir kembalikan kepada MC ya kalau ada sesi tanya jawab ya silakan.